Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K SDN 1 Rawagatal, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa SPD, NIP 19892101222212018 Angkatan 1. Latar belakang dari laporan orientasi ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Kepala LAN Nomor 289-K PDP.07-2022 tentang Pedoman Orientasi P3K. Waktu dan tempat. Orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 30 November 2023 melalui sinkronus Meet dan asinkronus Google Classroom. Maksud dari orientasi ini yang pertama, agar peserta orientasi P3K mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan tujuan dari orientasi ini, yang pertama, pengenalan dan tugas ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan rencana kegiatan aksi P3K rentang tahun 2023 sampai 2024 di SDN 1 Rawagatal. Maksud dari perubahan rencana aksi, yang pertama ada literasi, yaitu meningkatkan literasi membaca siswa, yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan membaca senyap dalam hati 15 menit setiap hari, dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran, yang bertujuan untuk mengaktifkan siswa dan membuat siswa semangat dalam proses pembelajaran, melalui pemanfaatan teknologi seperti penggunaan infokus, kuis online, atau offline. Yang ketiga, stop bullying, mengurangi perundungan di kalangan siswa di sekolah. Siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan bersama siswa. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi dari Kabupaten Cirebon sendiri berbudaya, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sejahtera, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Agamis, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Manajemen kepegawaian dan nilai kinerja P3K. Yang pertama ada pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, hak. ASN berakhlak, diantaranya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dan etika OPD SD Negeri 1 Rawagatal. Renstra OPD SD Negeri 1 Rawagatal. Pedoman dan Rencana Kerja SDN 1 Rawagatal, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, tahun pelajaran 2023-2024 adalah suatu rencana kegiatan dalam proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di SDN 1 Rawagatal pada tahun pelajaran 2023-2024.
Rencana kerja dalam hal ini disusun untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, berkesinambungan, serta bertujuan pada pencapaian visi, misi, dan strategi yang mengarah pada pencapaian standar mutu pendidikan. Visi dan misi SD Negeri 1 Rawagatel. Yang pertama, visi. Visi SDN 1 Rawagatel yang dicanangkan agar dapat tercapai pada tahun 2023 melalui pelaksanaan rencana dan strategi sekolah adalah terwujudnya peserta didik berkarakter sebagai bentuk kepribadian mulia di masa depan dan berwawasan seni budaya berlandaskan iman dan takwa. Visi dari SDN 1 Rawagatel diantaranya 1. Mengembangkan pendidikan berkarakter. 2. Mempersiapkan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. 3. Mengembangkan pembiasaan berbasis religius. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui komite sekolah. 5. Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan yang berbasis seni budaya. Struktur organisasi tugas pembelajaran SD Negeri 1 Rawagatel. Kepala Sekolah Ibu Tati Sugiyarti SPD, pengurus komite sekolah ada Bapak Jul Sama, TU atau operator ada Bapak Hendi Supratno SPD, guru kelas 1 saya sendiri yaitu Nurul Anissa SPD, guru kelas 2 Ibu Ruju Sapia SPD, guru kelas 3 Bapak Hendi Supratno SPD, guru kelas 4 Eni Isyanti SPD, guru kelas 5 Bapak Muhammad Najib SPD, guru kelas 6 Bapak Sukarjo SPD, guru PAI Ibu Mudrika SPD, guru PJOK Bapak Suyatno SPD, dan penjaga sekolah Bapak Ramli. Nah, ini merupakan gambar sekolah kami yaitu SDN 1 Rawagatel. Tupoksi P3K guru kelas di SD Negeri 1 Rawagatel. Yang pertama mengadakan pendataan, yang kedua mengenal siswa, yang ketiga menjaga dan membimbing siswa, yang keempat mengatur pembagian kelompok belajar, yang kelima mengadakan relasi dengan orang tua murid, yang keenam mengadakan administrasi pembelajaran kelas. Administrasi pembelajaran kelas sendiri diantaranya ada absensi siswa atau daftar kelas, kemudian mengisi buku raport, mengadakan catatan khusus mengenai perkembangan siswa, meneliti, menganalisa, dan mencatat pada buku kemajuan agenda kelas, membantu kelancaran pemungutan keuangan sekolah, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, membuat laporan atau usulan pembinaan atau pelatihan pada murid berbakat. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Tujuannya meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang berinovasi. Indikatornya mengaktifkan siswa dan membuat siswa semangat dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi seperti penggunaan infocus, quiz online atau offline melalui handphone. Waktu perolehannya tahun 2024. Yang kedua, literasi. Membaca senyap 15 menit sebelum belajar. Bertujuan meningkatkan pemahaman literasi, numerasi, dan literasi membaca siswa. Indikator pencapaiannya yaitu menanamkan kebiasaan membaca senyap dalam hati 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Waktu perolehannya yaitu 2025. Yang ketiga, stop bullying, yaitu mengurangi perundungan di kalangan siswa sekolah. Indikatornya siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan terutama di kalangan siswa. Waktu perolehannya tahun 2026. Penutup dari laporan ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan diantaranya, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran dari orientasi ini yang pertama untuk BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya
secara berkelanjutan untuk mengadakan pelatihan bagi ASN P3K dalam meningkatkan kompetensi. Saran yang kedua, bagi sesama pendidik ke depannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Dokumentasi yang pertama tentang pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Di sini siswa diharapkan bisa memanfaatkan teknologi menggunakan handphone untuk pembelajaran, seperti pengadaan kuis online, offline, dan di sini juga ada pemanfaatan InFocus dalam pembelajaran sehingga siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan foto yang ketiga ini ada pemanfaatan media pembelajaran agar siswa lebih memahami lagi dalam memahami materi. Selanjutnya, literasi membaca senyap 15 menit sebelum pembelajaran. Di sini siswa bisa membaca buku sebelum pembelajaran ini, bisa di tempat duduk masing-masing, bisa juga duduk melingkar di bawah, duduk di lantai bersama-sama. Selanjutnya, stop bullying. Pengenalan stop bullying ini kepada siswa melalui gambar-gambar stop bullying agar siswa ini memahami atau bersepakat untuk tidak melakukan perundungan sesama teman. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.